Mengapa di perjanjian lama tidak ada Mesias? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Mengapa di perjanjian lama tidak ada Mesias? Sedangkan Yahudi sangat mengharapkan Mesias. Kok nggak nyambung ya Pak? Yahudi berharap kedatangan Mesias, tapi di perjanjian lama tidak ada nubuatan tentang Mesias. Ya. Gimana itu Pak jelasinya? Oh gampang ya. Bapak Ibu Saudara, Mesias itu harus masuk melalui Immanuel. Nah ini dia. Yahudi itu menyelewengkan Immanuel. Immanuel itu ada 3 ayat ya. Yang pertama adalah Yesaya 7:14, itu nggak bisa dibantah. Seorang wanita muda akan melahirkan dan dinamakan Immanuel. Linknya ke Matius 1 ayat 23, Allah menyertai kita, nggak bisa dibantah. Lalu ini masalahnya, Yesaya 8 ayat 8, Asyur akan menutup seantero negerimu ya Immanuel. Tuh, Asyur akan menutup seantero negerimu ya Immanuel. Inilah nubuatan tentang Mesias. Apa itu? Raja Israel. Asyur akan menutup seantero negerimu ya Raja Israel, ya Immanuel, ya Mesias. Sayang sekali diselewengkan. Immanuel Raja Israel ini diselewengkan menjadi anaknya Yesaya, yaitu Shear Yashub di dalam Yesaya 7 ayat 3. Jadi Yahudi palsu, jemaah iblis ya, termasuk para mukalaf menyelewengkan bahwa Immanuel diselewengkan menjadi Shear Yashub di dalam Yesaya 7 ayat 3. Itu sebabnya ketika Yesus benar-benar lahir ditolak jadi Immanuel. Oleh mereka ditolak menjadi Immanuel. Itu semua pangkal masalahnya ada di situ Bapak Ibu Saudara. Ya, sebenarnya ada. Orang maju saja kalau kita lihat di dalam Matius 2 ayat 2 dan 4 gitu. Matius 2 ayat 2 dan 4 itu mengatakan bahwa di manakah lahirnya raja orang Yahudi, aku mau datang dan menyembahnya sebagai the king ya. Jadi orang Majus itu menyembah sebagai the king, bukan sebagai Lord and God. Banyak orang juga salah dalam Matthew chapter 2 verse 2 and 4 ya, di situ bahwa Majusi ya, itu seperti itu. Kemudian misalnya ya di dalam Matthew 16 ayat 16 ya. Ya, Matthew 16 ayat 16 itu juga Petrus mengatakan, siapakah anak manusia itu ya? Petrus menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah, di dalam Matius 16 ayat 16 ya. Demikian pula perkataan langsung dari Yesus juga begitu ya, di dalam Matius 16 ayat 20 ya. Yesus berkata, jangan kamu mengatakan ke siapa-siapa kalau aku itu Mesias. Kemudian Matius 23 ayat 10, Yesus berkata, hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias. Jadi Mesias itu raja pemimpin di Israel itu. Siapa? Yesus. Kenapa Yahudi menolak? Karena dia menyelewengkan Immanuel ya. Makanya semua mukalaf juga kalau debat kemana-mana selalu mengatakan Yesus itu bukan Mesias yang diharapkan Israel. Iya, otakmu sudah dicemari dengan yang namanya penyelewengan ya. Immanuel diganti Shear Yashub, anaknya Yesaya. Padahal jelas tertulis, Asyur akan menutupi seantero negerimu ya Immanuel. Immanuel berarti Raja Israel. Betul. Pemimpinmu, betul. Yang disembah oleh orang Majus, betul. Jadi very clear ya, Immanuel harus masuk, Mesias harus masuk melalui Immanuel. Yesus sendiri berkata, aku Mesias di dalam
Matius 16 ayat 20, kamu jangan ngomong-ngomong ya kalau aku itu Mesias. Petrus juga menjawab, engkau Mesias. Yesus juga berkata, hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias. Matius 23 ayat 10. Dan ada banyak lagi bahwa Mesias itu adalah termasuk yang diurapi adalah raja atau pemimpin Israel itu. Jadi kalau Israel mengharapkan Mesias, Mesias datang malah ditolak gara-gara Tanak diselewengkan jadi Talmud. That it, ya 85% gereja-gereja di sini mengaku-ngaku Kristen doang. 85% yang dimotori oleh Katolik dan Protestan, termasuk mukalaf, mengimani bahwa Mesias yang diharapkan oleh Yahudi belum datang. Astagfirullah, Mesias belum datang tuh koar-koarnya para romo-romo, para pendeta-pendeta 85% yang ngaku Mesias itu belum datang yang diharapkan oleh Yahudi, termasuk para mukalaf. Gara-garanya adalah menyelewengkan Immanuel diganti dengan Shear Yasub di dalam Yesaya 7 ayat 3. Padat, singkat, dan clear, ayo jadilah orang Kristen, penyembah Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Allah itu, supaya kamu selamat, dibaptis dengan benar Alkitabiah, supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Segera baptis, ikut sekolah Alkitab gratis di tempat kami. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.